Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Auliana Bella Putri dari Program Studi Administrasi Keuangan dengan NIM 2208031020060. Jadi, di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sekuritas, perusahaan sekuritas dan kegiatannya, jenis sekuritas, manajer investasi dan kegiatannya, dan yang terakhir yaitu tips memilih sekuritas. Memasuki pembahasan yang pertama, yaitu sekuritas. Apa sih itu sekuritas? Sekuritas itu bisa juga disebut dengan efek. Lalu, pengertian dari sekuritas sendiri adalah instrumen keuangan dengan nilai tertentu untuk mencerminkan kepemilikan seseorang atau badan usaha suatu aset. Lalu jika ditanya, instrumen keuangan itu apa? Jadi, instrumen keuangan merupakan aset keuangan atau dokumen permodalan yang nantinya akan diperdagangkan. Dan tentunya, sekuritas atau efek ini wajib menghasilkan return atau keuntungan bagi pemiliknya. Dan tentunya juga, sekuritas atau objek sekuritas ini mudah dipindah tangankan melalui transaksi jual beli. Lalu, jika ditanya, sekuritas itu diperjualbelikan di mana sih? Nah, sekuritas itu diperjualbelikan di bursa efek. Di Indonesia terdapat satu bursa efek, yaitu Bursa Efek Indonesia atau BEI. Selanjutnya, kita akan membahas apa itu perusahaan sekuritas. Jadi, perusahaan sekuritas adalah pihak yang telah mendapatkan izin dari OJK untuk melakukan kegiatan usahanya sebagai perantara pedagang efek atau broker dealer dan penjamin emisi atau underwriter. Lalu, di sekuritas sendiri dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada obligasi atau surat utang, yang kedua ada ekuitas dan saham. Yang pertama, obligasi atau surat utang. Itu merupakan sertifikat berharga yang dijual guna mendapatkan pinjaman dari para investor. Nantinya, investor akan meminta imbalan bunga dalam jumlah tertentu. Contoh dari obligasi atau surat utang, yaitu yang pertama ada surat utang negara atau SNU, yang kedua ada saving bond retail atau SBR. Lalu, yang kedua ada ekuitas atau saham. Ekuitas atau saham merupakan kepemilikan atas sebuah badan usaha dengan presentase berbentuk lot atau lembar saham. Contohnya seperti dividen, reksadana, dana investasi real estate, dan lain sebagainya. Lalu, kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan sekuritas itu apa aja sih? Nah, kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan sekuritas, yang pertama, adanya perantara perdagangan efek atau broker dealer yang tugasnya itu melakukan kegiatan jual beli efek atau surat berharga untuk kepentingan sendiri atau pihak lainnya. Selanjutnya, ada jual beli efek seperti saham atau obligasi yang dapat dilakukan di bursa efek atau di luar transaksi bursa efek. Lalu yang kedua, ada penjamin emisi efek atau underwriter yang tugasnya membantu calon emiten atau perusahaan terbuka dalam melaksanakan penawaran umum saham atau biasa disebut initial public offering atau IPO dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli saham efek yang tidak terjual. Istilah penawaran umum saham yang dikenal di masyarakat yaitu dengan istilah go public. Selanjutnya, kita akan membahas apa itu manajer investasi. Manajer investasi sendiri adalah perusahaan yang telah mendapatkan izin usaha dari OJK untuk dapat melakukan kegiatan usaha manajer investasi. Nah, saat ini manajer investasi lebih dikenal dengan perusahaan yang mengelola portofolio reksadana yang merupakan kumpulan dana dari masyarakat. Lalu, kegiatan dari manajer investasi itu apa aja sih? Nah,
Kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan manajer investasi yang pertama adalah pengelolaan portofolio efek nasabah tertentu berdasarkan perjanjian yang bersifat individual dan bilateral yang disusun sesuai aturan dari pasar modal. Yang kedua, yaitu pengelolaan portofolio investasi kolektif untuk kepentingan sekelompok nasabah. Dan pembahasan yang terakhir, yaitu tips memilih sekuritas. Ada 5 tips nih. Yang pertama, harus terdaftar di OJK. Hal ini merupakan poin penting pertama karena dapat menjamin transaksi dengan aman karena diawasi oleh OJK sendiri. Lalu yang kedua, kemudahan transaksi. Kita harus mengetahui terlebih dahulu proses transaksi yang digunakan itu seperti apa. Apa melalui aplikasi atau website sehingga dapat memudahkan kita untuk melakukan transaksi. Yang ketiga, riset yang diberikan. Biasanya, perusahaan sekuritas itu rajin untuk memberikan riset atau analisis terkait kondisi pasar dan hal itu bisa menjadi bahan pertimbangan kita. Lalu yang keempat, ada fee. Fee transaksi merupakan salah satu pendapatan setiap perusahaan. Jadi, tiap perusahaan memiliki ketentuan fee yang berbeda-beda. Lalu yang terakhir, atau yang kelima, customer service. Customer service juga patut dipertimbangkan karena sewaktu-waktu jika Anda kendala terkait menjalankan investasi bersama perusahaan tersebut, customer service bisa membantu atau bisa menjadi perantara kita untuk sebagai konsultan kita. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.